Hadirin pada undangan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelantikan dan pengukuhan pengurus majelis cabang setiap kecamatan adalah keharusan bagi sebuah pengurus cabang Kabupaten Dompu. Oleh karena ini, pada hari yang berbahagia ini, kami mohon kesediaan Ketua Surya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Dompu untuk memberikan sambutan atas nama PCNU Kabupaten Dompu yang kami muliakan dan kami banggakan, Bapak Dr. Andes Haji Zainul Ismail, Sarjana Agama. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi jam'ana jam'an marhuman wa insyaallah tafarruqana ba'da hadza tafarruqan ma'suman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik alaihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang menjelang sore ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bersama kita, memberikannya kekuatan dan kesempatan untuk bermuajahah, bertatap muka dalam rangka mengikuti, menyaksikan dan mendoa bersama tentang kejayaan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Dompu pada umumnya, lebih khusus kejayaan Nahdlatul Ulama yang ada di wilayah Kecamatan Manggelewa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya demi kejayaan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. 2 tahun yang lalu, yaitu lebih kurang pertengahan tahun 2020, PCNU di Kabupaten Dompu ini dilantik oleh Ketua PBNU Pusat, yaitu Bapak Kiai Abis Sirat, ya, ketua kita yang dulu. Sehingga sejak itu NU Kabupaten Dompu mulai menempatkan sayapnya di Kabupaten Dompu melalui kegiatan istighosah, kegiatan pelatihan semacam ini, dan kegiatan perekrutan anggota, serta kegiatan penerbitan aktu NU Kartanu. Kebetulan barangkali ada di antara kita di Kecamatan Manggelewa ini yang belum memiliki kartu atau kartu tanda anggota NU, silakan berhubungan dengan kabupaten, yaitu saudara MC tadinya. Insya Allah dengan itu kita akan tetap bersatu dan tetap saling ingat mengingati, karena NU Kabupaten Dompu ini mengutamakan yaitu silaturahim. Samping program utamanya adalah program pendidikan dan dakwah.
Hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia, kami dari NU Kabupaten menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di Kecamatan Manggelewa yang begitu antusias menyambut dan melaksanakan acara yang begitu meriah ini, walaupun di tengah-tengah sikon yang menghadang kita, yaitu adanya acara di itu pesta perkawinan. Tapi itu semua tidak mematahkan semangat kita untuk melanjutkan semua program-program kita ini demi kejayaan bangsa dan negara. Untuk diketahui, NU ini adalah salah satu organisasi Islam muncul tahun 1922 menjadi Nahdlatul Ulama yang kita kenal sampai sekarang. Ya, karena Nahdlatul Ulama itu adalah levelnya dunia, levelnya seluruh Indonesia, bukan lokal. Nah, oleh karena demikian sehingga dinamanya lahirnya NU ini adalah tahun 1926. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di Kabupaten Dompu lebih kurang 20 tahun, Pak. Lebih kurang 20 lebih tahun NU ini itu tak mau mati segar, ya itu, sehingga kami PCNU yang baru ini betul-betul giat untuk mengembalikan nama NU di Kabupaten Dompu. Sebab di Kabupaten Dompu ini setiap masjid, setiap desa, setiap dusun amaliannya adalah amalia ahli sunnah wal jamaah. Mana NU-nya? Itulah kita sekarang ini untuk mengembalikan ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah umat Islam di Kabupaten Dompu. NU harus maju dan jaya dalam rangka mengembangkan dan memurnikan itu ajaran agama Islam di bawah naungan ahli sunnah wal jamaah. Siapa Bapak, Ibu, dan Saudara? Sebab ahli sunnah wal jamaah ini adalah suatu amalan yang murni menurut kiai-kiai kita. Ya, Indonesia ini, sebab NU ini adalah jiwanya Indonesia dan jiwa NU ini adalah Indonesia. Itu kita. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan bahwa Indonesia ini adalah jiwanya NU? Ini waktu saya mengikuti musyawarah nasional di Cipasung, Jawa Barat tahun 1994. Pada saat itu ada 1-2 kali saya duduk bersama bule-bule dari luar negeri. Dia mengatakan kepada saya, Pak, NU ini bukan sekedar jaya di Indonesia, tetapi jaya di seluruh dunia. Ini pengakuan orang luar ini. Kenapa kita tidak ikut mengaku seperti itu? Nah, itulah sekarang NU Dompu membangkitkan kembali semangat seperti itu, semangat seperti dulu itu. Jangan sampai loyo dan loyo. Itulah tujuan daripada kita ini. Selanjutnya, untuk diketahui kenapa disebut NU itu adalah sifatnya levelnya tingkat dunia, lihat gambar. Bapak Ibu bisa lihat gambar ini. Simbolnya ini adalah sebuah dunia, gambar dunia. Ya, yang di dalamnya ada digambar 9 bintang. Apa makna filosofnya 9 bintang ini? Ada 9 bintang ini, yang 4 yang kecil, yang terbesar ada 1. Yang tersebar ini, yang besar ini adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4 bintang. Yang lain lagi adalah 4 sahabat. 4 bintang yang lain adalah 4 madhab. Artinya NU ini rangkul semua ajaran-ajaran 4 sahabat dan ajaran-ajaran 4 imam. Tidak ada yang disiku ke sana, yang disiku ke sini. NU adalah pemersatu. Dari dulu sampai sekarang ingin mempersatukan dunia dan ingin mempersatukan Indonesia, sebab Indonesia adalah jiwanya. Ya, ini tujuan daripada NU, bukan sembarang tujuan. Ya, oleh karena demikian ada lagi satu, yaitu tali. Tali ini ya tidak juga kencang, tidak juga kendor. Mau diikat kiri kanan boleh, mau diikat atas bawah boleh. Artinya fungsinya lengkap. Ya, artinya jiwa NU ini adalah tidak memuji diri, tidak tergesa-gesa, selalu menghargai pendapat orang lain, selalu menghargai aliran lain, dan selalu menghargai semua perbedaan. Toleransinya tinggi sekali, karena oleh karena demikian siapa yang tidak mau kepada toleransi, sebab dunia ini memang berbeda. Perbedaan ini kita harus akui, itu adalah perbedaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ciptaan manusia. Itulah berdirinya akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah di bawah naungan Nahdlatul Ulama di Indonesia ini. Oleh karena demikian tidak ragu kita ya mengembangkan amalia-amalia Ahli Sunnah wal Jamaah di Kabupaten Dompu dan di Kecamatan Manggelewangi, di mana-mana kita harus kembangkan. Ya, kalaupun datang orang yang alirannya berbeda dengan kita, jangan siku dia, sambut dengan baik. Bahkan apapun pengajian yang dia peroleh, kita lakukan, yaitu bukan sami'na dulu, yaitu tabayun dulu. Ya, kaji dia, apa sebabnya dia larang itu wiridan, dikaji itu. Mungkin di sini ada ya ajaran tidak melarang wiridan, tidak ada. Ada yang melarang selawatan, ada. Dikaji, apa sebabnya dia larang itu? Mana ayat yang tertulis, mana hadis yang dikatakan melarang itu namanya selawatan? Sebab sampai saat sekarang Zaidul Ismail belum melihat hadis yang mengatakan atau larangan baca selawat. Ya tahu? Mungkin Bapak Ibu dan Saudara sudah pernah ada melihat baca atau membaca ya hadis yang melarang membaca selawat. Ya, selawat ini menurut keyakinan saya bukan dibikin oleh manusia, tetapi dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, sesuai dengan ayat dalam Al-Quran itu. Ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Lantas pada beriman, kalau betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, selawatlah. Ya, selawatlah. Sebab selawat ini adalah diterima oleh Allah Subhanahu, diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu mi'raj ke Sidratul Muntaha. Bukan di dunia dia terima, tapi di Sidratul Muntaha. Apa konsepnya? Coba lihat. Begitu terpisahnya malaikat Jibril dengan Muhammad SAW di langit yang ke-7, disuruh naik sendiri ke Sidratul Muntaha, namanya Nabi Muhammad SAW. Terlihatlah oleh Nabi Muhammad SAW dirinya itu sepertinya tidak ada. Yang ada adalah cahaya, liputan cahaya Tuhan yang masuk pada cahaya Muhammad SAW akan hilang bayangannya, tubuhnya. Kalau dia berasal dari air, tidak ada air. Kalau berasal dari tanah, tidak ada tanah. Semuanya cahaya yang menyoroti Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada siapa Nabi, siapa Allah. Di situ terdengar suara, ya Muhammad, ana bika wa ilaika. Saya ada pada dirimu dan dirimu ada pada saya. Lalu mendengar suara seperti itu, Muhammad SAW sujud di hadapannya, tapi dia tidak melihat Allah.
Tapi sujud begitu saja kan pengakuannya ada, seolah-olah Tuhan itu ada pada saat itu. Begitu dia sujud, apa katanya? Ilahi, anta maksudi, wa ridwaka maksudi. Ya Tuhanku, Engkau ada dua kehendak saya, yaitu anta matlubi wa ridwaka matlubi. Tuntutanku adalah hanya apapun maksudmu, hanya padamu yang memberikan jawaban. Wa ridwaka matlubi, dan itu Allah Subhanahu wa taala yang tuntut untuk sabar pulang ke dunia lagi. Itu dialog beraudiensi Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena demikian, ya, pada kenyataan Muhammad lebih lanjut, at-tahiyatul mubarakatuh, sholawat wajibat lillah. Itulah pernyataan Muhammad SAW. Dia Allah sendiri dengan Allah, tidak ada yang menyaksikan. Itu adalah kuasanya Allah. Segala bentuk kehormatan, segala bentuk kemuliaan, segala bentuk keagungan, segala bentuk keselamatan, kesejahteraan hidup adalah semata-mata milik Allah. Tidak ada artinya diri bersama kita. Itu pernyataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab oleh Nabi Muhammad, apa kira-kira Bapak-bapak? Assalamu alayna wa ala ibadillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mementingkan hanya dirinya sendiri, tetapi mementingkan keluarganya, mementingkan hamba-hamba yang lain, mementingkan keluarga. Oleh karena demikian sifat-sifat kebersamaan, sifat-sifat menghargai sesama hamba itu selalu ada di Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama sampai sekarang. Selanjutnya dialog, yaitu Abi Salam, Allahumma sholli ala Muhammad. Yaitu itulah implementasi daripada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di sana ucapan selawat itu lahir, bukan lahir di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad dijawab oleh Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, bukan sendiri lagi dia, tanggung jawabnya kepada keluarga, kepada jamaahnya, kepada masyarakatnya, tidak untuk diri sendiri. Sebetulnya orang yang rakus biasa sendiri yang diselamatkan oleh Allah, yang lain-lain tak usah. Nabi Muhammad tidak. Disinilah startnya akidah ahli sunnah wal jamaah demi mempersatukan umat Indonesia di seluruh wilayah Indonesia ini. Apalagi lanjutnya setelah salam itu antara lain, artinya salawat itu benar-benar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung didialogkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan dibuat oleh Muhammad bersama sahabat-sahabat yang lain-lain. Oleh karena demikian tidak ada kata bahwa salawat itu ada ajaran Nabi. Nah, inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Pembiwarna membuat ragu selawat ini. Ya, selawat untuk sekali selawat Allahumma sholli ala Muhammad sebelum dua menan bilang wasal sebelum budai sebelum dua pintu kebaikan yang masuk tempat kita dan tidak bisa selawat. Lain daripada itu ada seperti berdoa, doa pada diri ya, kita menuntut diri ya. Barang terima, terima abdrakam kahina. Potai terus. Barang kesini maka barang itu. Lau raka itu. Itu lau kan jadi berkenot kena. Apa sih acara kita iya gini. Yo, dia terima pada beno. Nah itu sementara hadis itu tidak mengatakan prima apa ada rumun. Bukan itu.
kalimat hadisnya yang tersirat di sana itu yaitu, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu bahwa saya merasa malu terhadap hambamu yang mengangkat tangan ketika berdoa. Itu ucapan Rasulullah SAW. Tidak mengatakan angkatlah tangan, tidak mengatakan demikian. Memang betul kalau dilihat daripada konteksnya itu, tersiratnya seperti itu memang betul. Tetapi begitulah bahasa Nabi, indahnya bahasa Al-Quran, indahnya bahasa hadis. Tidak ada bahasa yang sifatnya terpaksa. Mana neraka terima, detengah cukup gaina. Artinya, nak aku terima ya peluarakan au tempoamu. Komisi Dewan Nonton Botolan. Nah, mohon maaf, nanti pembina-pembina secara akidah, secara amalia, insya Allah NU Kecamatan Kabupaten Dompu bekerjasama dengan Kecamatan Manggelewa lakukan pengajian secara khusus, secara ilmiah. Demikian, Nuntul Makakaso, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang sama-sama berbahagia, apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kami sampaikan kepada yang kami banggakan dan kami muliakan, Bapak Dr. Anus Haji Jaidul Ismail, Sarjana Agama. Hadirin tamu undangan yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita masuki acara puncak, yaitu pelantikan dan pengukuhan Majelis Wakil Cabang Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dengan tema merawat tradisi amaliyah Nahdlatul Ulama melalui TPQ dan Pondok Pesantren Manggelewa 24 Safar 1444 Hijriah bertepatan dengan 21 September 2022. Hadirin tamu undangan yang sama-sama berbahagia, surat keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Dompu nomor 72030 garing PCNU garis datar PPU garing 9 Romawi garing 2022 tentang pengesahan pengurus wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Manggelewa masa hikmat tahun 2022 sampai dengan 2027. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Dompu telah membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama dan seterusnya, kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, keempat. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapan terdapat perubahan dan keliruan, surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Dompu pada tanggal 24 Safar 1444 Hijriah bertepatan dengan 20 September 2022 Masehi, berakhir pada masa 21 September 2027 Masehi. Ditetapkan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Dompu Dr. Anus Haji Jaidul Ismail, Sarjana Agama, ditandatangani Rais Surya. Ustadz Haji Lalus Sarifuddin, Sarjana Quran, Sarjana Agama, Hatib, ditandatangani Dr. Anus Haji Muhyiddin, Magister Sains, Ketua Tanfiziyah Kabupaten Dompu, ditandatangani Insinyur Haji Fakhrul Roji Israel, Sekretaris Jenderal Tanfiziyah Kabupaten Dompu, ditandatangani. Lampiran SK Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Dompu nomor 030 garing PCNU garing BPU garing 9 Romawi garing 2022 tanggal 24 Safar 1444 Hijriah
bertepatan dengan 21 September 2022 Masehi. Susunan pengurus Majelis Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Manggelewa masa hikmah 2022-2027. Mohon nama-nama yang kami panggil nanti untuk segera masuk atau naik di atas mimbar, atas panggung untuk dikukuhkan. Mutasyar Haji Muhadis Safwan, Haji Mustafa Kamal, Haji Muhammad Bayat Sabirin, Bapak Mahrif, Bapak Lalu Munir, Bapak Basirul S. Sarjana Pendidikan, Bapak Haji Murtala, Bapak Haji Tajudin. Surya Rais Ustaz Bapak Musawirin Sarjana Agama. Wakil Rais Bapak Haris Hanafi Magister Pendidikan. Wakil Rais Haris Hanafi Magister Pendidikan. Wakil Rais Bapak Samsudin Sarjana Pendidikan Islam. Wakil Rais Bapak Muhammad Ilyas Prabowo Sarjana Pendidikan Islam Magister Pendidikan. Wakil Rais Bapak Irawan Sarjana Pendidikan. Katib Ustaz Abdul Ghani Sarjana Pendidikan Islam Magister Pendidikan. Wakil Katib Bapak Muhammad Karim Sarjana Pendidikan. Wakil Katib Bapak Muhyiwan Riyadi Sarjana Pendidikan Islam. Wakil Katib Ustaz Arif Sarjana Hukum Islam. Wakil Katib Lalu Bapak Lalu Fakir. Wakil Katib Bapak Lalu Safarudin. Maksud kami Bapak Lalu Safarudin. Akwan Bapak Ustaz Faizin Sarjana Pendidikan. Bapak Suryadin Sarjana Pendidikan Magister Hukum. Betul tak? Bapak Dr. Anus Sirnawan. Bapak Aidin Sarjana Pendidikan Islam. Bapak Khairul Khalki Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Bapak Ustaz Ahmad SPD. Bapak Satrio Budi Harjo SPD Sarjana Pendidikan. Bapak Lalu Ashabul Ashari. Bapak Arajak. Tanfijia Ketua. Bapak Ustaz Ahmad Jayadi Wakil Ketua. Bapak Lalu Munir Wakil Ketua. Bapak Sahlan Sarjana Pendidikan Wakil Ketua. Bapak Abdul Hadi Irawan Sarjana Pendidikan Islam Wakil Ketua. Haramain Wakil Ketua. Bapak Rahman Abidin. Sekretaris Bapak Muhammad Ifwan. Wakil Sekretaris Bapak Ardiansa Sarjana Teknik. Wakil Sekretaris Subaha Sarjana Sarjana Matematika. Wakil Sekretaris Bapak Irfan. Wakil Sekretaris Bapak Marjuki. Wakil Sekretaris Bapak Khalid. Wakil Sekretaris Bapak Jus Wandi. Bendahara Bapak Sulaiman Sarjana Ekonomi. Wakil Bendahara Bapak Sukardin Sarjana Pendidikan Islam. Wakil Bendahara Bapak Saiful Bahri SPD. Wakil Bendahara Bapak Ahmad Birniji Sarjana Pendidikan Islam. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Dompu. Dr. Andus Haji Jaidun Ismail Sarjana Agama Rai Surya ditandatangani. Ustaz Haji Lalu Syarifuddin Sarjana Quran Sarjana Agama Katib ditandatangani. Dr. Andus Haji Muhyiddin Magister Sain Ketua Tanfijia ditandatangani. Dr. Andus Muhammad Insinyur Haji Fahru Rojid Israel Sekretaris Tanfijia ditandatangani. Mohon nama-nama yang sudah kami baca untuk segera naik di atas panggung untuk segera kita lantik dan kita kukuhkan. Yang pada akhirnya nanti kami mohon kesediaan yang kami muliakan dan kami banggakan Bapak Dr. Andus Haji Muhyiddin Magister Sains untuk melantik pengurus wakil cabang Kecamatan Manggelewa.
Stade, nama-nama yang kami panggil untuk pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Manggalewa, silakan menempati tempat yang sudah kami sediakan. Stade. Di atas. Sanda ini. Sampai nanti kita gerbang baik. Nah, jembatannya tadi namanya dipanggil agar segera naik. Lalu Ashabul Ahsari, Pak Supardi, Pak Abdul Hadi, Saiful Bahari, Pak Holki NPD. Masih Pak. Sila. Seperti. Alhamdulillah. Walaupun ada juga beberapa orang yang tidak hadir karena sesuatu dan lain. Kami mohon dengan hormat yang kami banggakan Bapak Dr. Andes Abu Muhyiddin Lubis Susan untuk mengukuhkan dan melanjutkan. Nah, dilantik ini, bukan dikukuhkan lagi, dilantik, dikukuhkan dan dilantik. Ini kan sudah ada SK lantikannya. Lantik dulu. Baik, start ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Manggalewa. Kami sebagai pengurus Majelis Wakil Cabang Kecamatan Manggalewa Nahdlatul Ulama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berjuang di dalam Nahdlatul Ulama untuk menjunjung tinggi agama Islam di bawah pimpinan ulama. Dengan ini berikrar satu, senantiasa menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak dalam kapasitas pribadi maupun organisasi. Dua, menghayati, mengamalkan dan mempertahankan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah
secara sungguh-sungguh serta memperjuangkan berlakunya syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ulama dan segala peraturan organisasi serta mentaati fatwa para ulama untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, untuk kepentingan umat Islam, dan untuk kepentingan bangsa dan negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan bergeser dulu. Mohon dia berikan sebagai dokumen resmi. Satu, Rais Surya, Sekretaris Habibia, Wakil Ketua Habibia, Bapak Haji Masyahid, Pak Tasir, Ruben Haris, Pak Ketua KMPI, Syarif Syarif SPDI, Setuju, sabar dari pengurus cabang semua. Ayo, lu sana kemana? Stop di atas. Kepala kuah stado, kepala kuah kecamatan Manggilaya stado. Naik aja, ini, naik dulu. Ya, stado aja, sabar. Mawandi penganjung yang bejulu nih mau kayak pak. Banyak anda soalnya baik. insyaallah kuat. Sebelum kita swafoto, kalau saya bilang siapa kita, yang lain jawab NU sampai 3 kali. Terus yang kedua NKRI, jawabnya harga mati. Yang ketiga Pancasila, yang lain jawab Jaya. Ya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Alhamdulillah. Sekali lagi. Sekali lagi. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon untuk kembali ke tempat masing-masing. Hadirin kami undangan yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghargai dan menghormati bangkitan berdirinya pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Manggilaya. Kami mohon kesediaan untuk sambutan Ketua Tanfidziyah terpilih, yaitu Adinda Ustadz Ahmad Jayadi selaku Ketua Tanfidziyah, pengurus cabang wa pengurus wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Manggilaya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang kami hormati Ayahanda Ketua Rois Syuriah Kabupaten Dompu, yang kami hormati Ayahanda Ketua Tamfiziah atau pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Dompu, yang kami hormati Ayahanda Sekretaris Jenderal Tamfiziah Nahdlatul Ulama Kabupaten Dompu, dan yang kami hormati Ketua atau PC Pergunu Kabupaten Dompu. Hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan. Selawat beserta salam tercurahkan kepada Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan sosok pejuang sejati yang tidak tergantikan. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Ayahanda Rois Syuriah tadi, jangan sampai kita pelit untuk bersolawat kepadanya, karena solawat adalah satu-satunya amalan yang tidak pernah ditolak dalam keadaan bagaimanapun. Kita sambil jalan pun bersolawat pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sambutan ini tiang mohon maaf Ayahanda Rois Syuriah, Ayahanda pengurus cabang Kabupaten Dompu, dan Ayahanda Sekretaris Jenderal pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Dompu. Sebenarnya dalam acara ini kami ingin mewah sekali, tapi alhamdulillah ini sudah mewah yang terasakan. Dan yang mohon maaf, sebenarnya dalam spanduk ini ada foto atau gambar dari Rois Syuriah, tapi sebagai ketua yang bertanggung jawab, yang siap menerima konsekuensinya dengan kesalahan yang terjadi sekarang ini. Sekali lagi mohon maaf Ayahanda Rois Syuriah, pada siap menerima konsekuensinya. Dan ini acara ini terlaksana tidak lepas dari dukungan support dari Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan Sekretaris Jenderal Nahdlatul Ulama. Bahkan sekelas tiang, sekelas Mada ini yang tidak ada apa-apanya setiap hari menelpon beliau, menelpon, karena beliau tidak hanya menjadi pengurus cabang Nahdlatul Ulama, beliau adalah Kadis Perindak. Dan saya sangat bangga dan bersyukur, walaupun beliau punya jabatan yang tinggi, ketika kami sebagai anak-anaknya di bawah ini menelpon beliau, beliau tidak selalu beliau selalu mengangkatnya, beliau selalu merespon, beliau tidak pernah mengabaikan
bahkan secara adab mungkin tidak boleh mungkin kami menelpon beliau, dan seharusnya kami harus mendatangi beliau untuk sowan ke beliau apapun permasalahan yang terjadi. Tapi luar biasa, alhamdulillah, kita aplaus dulu untuk ayahanda kita ini, Ketua PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Dompu dan Sekjen pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Dompu. Kemudian ada beberapa hal yang ingin Pian sampaikan di sini. Ada semangat dan motivasi dari senior-senior kami juga. Di sini ada Kanda Ustadz Abdul Ghani, beliau selalu mensupport, mendukung. Ada Ustadz Musyawirin, ada Ustadz Faizin yang selalu memberikan kami support, motivasi supaya kami siap siaga dan siap melaksanakan tugas yang sebenarnya secara umur yang belum pantas menjadi ketua Tanfiziyah. Tapi karena ini saran dari beliau Ustadz Musyawirin dan Ustadz Abdul Ghani, hanya mau tidak mau yang harus siap. Jadi insya Allah dia akan coba melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah setelah terbentuknya atau dilantiknya pengurus majelis wakil cabang Kecamatan Manggelewa ini, kami akan mengadakan rapat kerja dan kami akan laksanakan paling tidak 1 kali 1 bulan sebagai program kerja kami adalah Lailatul Ijtima di semua desa pengurus yang ada. Kita akan mulai mungkin dari Kuaku, terus di Pondok Pesantren Al-Inayah, mungkin bulan kedepannya lagi di Pondok Pesantren Rahmatullah. Yang jadi pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Dompu ini siap-siap. Insya Allah entah nanti dalam rapat kerja itu kita akan laksanakan awal bulan atau akhir bulan, dan kita isi kegiatan Lailatul Ijtima itu dengan wirid siwa. Karena yang sendiri yang pergi mengijazahkan wirid siwa ini ada juga teman Tiang, ada 4 orang yang salah satunya sekarang hadir, yaitu Muhammad Ikhwan, yang 2 orang mungkin tidak dapat hadir karena ada hal-hal yang tidak bisa beliau tinggalkan. Kita akan isi wirid siwa ini setiap 1 kali 1 bulan di malam Lailatul Ijtima, dan itu bertepatan dengan tanggal 15. Dan insya Allah kami mohon ketika nanti program sudah berjalan, kami mohon senior-senior kami, ustadz-ustadz kami bisa menghadiri, dan juga pengurus cabang Kabupaten Dompu bisa hadir dalam kegiatan tersebut. Karena Nahdlatul Ulama itu tujuan utamanya adalah mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah masyarakat, ya. Ini sebenarnya Tiang tidak bisa ngomong, hanya tadi malam Tiang catat, takutnya salah. Mengawal tradisi keagamaan itu tujuan utamanya Nahdlatul Ulama yang berjalan dan berkembang khususnya di Kecamatan Manggelewa, serta memberikan manfaat kepada umat bangsa di segala bidang. Majelis Wakil Cabang Kecamatan Manggelewa ingin menunjukkan etikat kita dengan suatu wawasan untuk menghela proses perwujudan peradaban Islam, khususnya perwujudan masyarakat Kecamatan Manggelewa. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tertanam, ya, dalam sikap tawasud. Tawasud itu moderat. Kemudian yang kedua tawazun. Tawazun itu berimbang. Yang ketiga ta'adul, adil, dan tasamuh, yaitu toleran atau toleransi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berkhidmat di NU ini. Yang mohon maaf sekiranya nanti dalam kepengurusan ini ada kekhilafan,
kesalahan yang Mada lakukan tolong dibimbing, tolong dibina, dan yang siap ketika melakukan kesalahan menerima konsekuensinya. Karena memang yang dididik oleh guru Tiang dengan jiwa yang tangguh, siap dalam situasi apapun. Dan mudah-mudahan ilmu yang beliau terapkan kepada Mada bermanfaat untuk khususnya Tiang pribadi dan untuk kita semua. Sekali lagi Tiang mengajak kepada kita semua, mari kita berkhidmat di NU Nahdlatul Ulama, karena Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan NU itu tidak serta-merta mendirikan. Beliau bertahun-tahun melaksanakan sholat hajat, tahajud, mengetuk pintu langit, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat itu Nahdlatul Ulama berdiri, yang didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang ada fotonya di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita melihat inilah pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh. Memang di sini ada kurang namanya, Ki Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama karismatik, seorang waliullah. Beliau mengaji itu lewat mimpi. Beliau berguru itu lewat mimpi. 120 tahun lewat mimpi beliau bisa. Subhanallah. Jadi beliau memohon kepada Allah, karena pada saat itu diintimidasi para ulama itu. Makanya Nahdlatul, kebangkitan para ulama. Jadi beliau dengan ulama yang lain, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Khalil Bangkalan, dan lain-lain, musyawarah untuk mendirikan Nahdlatul Ulama ini. Hingga terjadi tahun 1926 didirikan Nahdlatul Ulama dengan penuh penghayatan, dengan penuh kekhusyuan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tiang sendiri merasakan bagaimana berkahnya mengabdi di Nahdlatul Ulama, karena beliau sendiri yang mengatakan bahwa siapa-siapa yang mengurus NU, saya akui dia adalah santriku, kata beliau. Dan saya akan doakan dia husnul khotimah. Ini seorang wali yang mendoakan kita. Jadi jangan ragu bapak-bapak untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama, karena seperti yang dikatakan oleh Ayahanda Rois Suriah tadi, Nahdlatul Ulama adalah satu-satunya organisasi internasional. Silakan, di Amerika ada Nahdlatul Ulama, di mana-mana Nahdlatul Ulama ada. Jadi jangan pernah ragu. Dan Nahdlatul Ulama mempertahankan yang namanya moderat, keadilan, kenegaraan, sosial masyarakat. Jadi insya Allah ber-NU itu berkah. Satu hal yang harus kita catat, mohon maaf bapak-bapak, saya terus terang sering membaca sejarah Dompu. Bahkan guru Tiang sendiri menceritakan. Jadi sedikit tidak, saya yang lahir di Dompu, tepatnya di Kampasi Meci tahun 1984. Saya lahir di Kampasi Meci, merasa bangga jadi anak Dompu. Sebab apa? Dompu itu adalah tanahnya para wali. Dompu adalah tanahnya para wali. Itu yang harus kita ketahui. Guru Tiang sendiri Rois Suriah, Tuan Guru Haji Ma'arif, beliau sempat hadir di sini. Beliau Tiang kawal ke Dompu, bertemu dengan Ayahanda pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Dompu, menanyakan. Beliau ada gurunya di Dompu, seorang ulama karismatik dari Lombok Tengah, menanyakan gurunya berada di Dompu. Makanya subhanallah, makanya saya sendiri bangga menjadi anak Dompu. Yang kedua, kita tahu bahwa di Dompu ini memiliki para wali yang sangat luar biasa. Jadi
kalau Nahdlatul Ulama ini di Dompu ini memang sudah jauh sebelum kita ada, sudah ada. Karena apa? Keyakinan saya mengatakan demikian. Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, kemudian Syekh Subuh, Syekh Mansur, Syekh Madali, Syekh Najamuddin, dan suriat-suriatnya yang masih ada sampai sekarang itu, saya yakin mereka adalah membawa paham-paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai sekarang yang berada di Kereke. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dengan beliau, dengan zuriatnya Syekh Madali, yaitu Syekh Najamuddin yang ada di Kereke. Dan oleh karena itu Bapak yang hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hilang tradisi kita. Tahlilan, zikiran, sholawatan, mari kita terus boomingkan di tanah Gahi Rawi Pahu ini. Itu adalah tradisi, budaya. Karena kita tahu ada kalanya hukum adat itu lebih kuat daripada hukum agama. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, disitulah nanti setelah terbentuknya dilantiknya pengurus ini, yang akan mengajak kepada kita semua untuk rapat kerja, supaya kita, langkah awal kita adalah mengadakan Lailatul Ijtima. Dan yang kedua nanti kita akan bahas sama-sama. Yang mohon maaf kepada ayahanda pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Dompu, sekali lagi yang ucapkan terima kasih. Masya Allah, saya seumur umur tidak pernah masuk di ruangannya beliau, tapi kenal dengan beliau, saya diterima dengan ikhlas, dengan lapang dada. Subhanallah. Mudah-mudahan kita doakan ayahanda kita ini, ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama dengan sekretaris jenderal pengurus cabang Nahdlatul Ulama, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau-beliau ini masih terus semangat, dan saya sangat terharu dan bangga walaupun beliau umurnya sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya Masya Allah. Dan terima kasih juga kepada ayahanda Ketua Tanfiziah. Saya lihat kalau naik panggung ini tadi, Masya Allah, beliau dituntun, tapi subhanallah semangatnya luar biasa. Terima kasih banyak ayahanda Haji. Mungkin sebelum yang akhiri sambutan ini, mari kita sama-sama membaca sholawat, biar acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita berdiri supaya apa yang kita cita-citakan, hajatkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru
صلاتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وفخرنا المصطفى ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه sallallahu alaihi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang melakukan, dan bagi sahabat-sahabat, kakak-kakak saya, kanda-kanda atau ustaz yang ingin mendapatkan wirid 9 ini bisa, insyaallah ada masih sama saya, insyaallah nanti setelah rapat yang akan bagikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami undangan yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sambutan dari pengurus baru, yaitu Ketua Tanfizia Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Manggolea, bersangkutan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Hadirin kami undangan yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar lebih barokahnya acara ini, mari kita angkat kedua tangan kita sembari menundukkan kepala kita, mengharap kepada Yang Maha Kuasa, memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan segala larangan, halangan, dijauhkan segala tantangan, dimudahkan segala urusan kita, dan apa yang diajak, yang cita-citakan oleh kita semua, Allah Subhanahu wa taala ijabah. Doa bersama akan disampaikan oleh yang kami banggakan dan kami hormati Katib Majelis Cabang, Wakil Cabang, Pengurus Cabang NU Manggolea, Bapak Ustaz Abdul Ghani, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kemudian doa yang kita baca ini adalah doa yang lazim dibaca di dalam Nahdlatul Ulama. Jadi saudara-saudara, Bapak yang bisa membaca ini, mari kita sama-sama baca. Tapi yang belum hafal, tidak ada, kita cukup komunikasi. Ya Rabbana ansur bihada nahdatil ulama ittabi'an bayadati biminan sudada wa qawi aqabaha birruhi wal ibtidah ya Rabbi haib lahum minkan fi halli mushkilatin wa falki mu'bilatin yassir lahum Rabbi wa diyannahum ya arhamar rahimin arham ibadak sa'au
نصرة دين ربي زدناهم عند اشتداد القلوب وسوداد الخطوط لنا يا إله في كل طرفة عين لا تكلنا إلى أنفسنا أصبحا شؤوننا وصلي أزكى صلاة مع سلام على خير البرية من في الله قد والآل وأصحاب ثم التابعين لهم والعلماء الأتقياء أنجوم الابتداء والنهضين والأنصار والفتيات المسلمات بالنهضة اتحدت يا ربي بالمصطفى استجب لنا كرما واغفر لنا ربنا وزد لنا الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustaz Ahmad M. Abdul Ghani, Sarjana Pendidikan Islam serta Magister Pendidikan. Hadirin tamu undangan yang sama-sama berbahagia, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bambu yang hadir dalam rombongan ini juga ada beberapa orang, termasuk di situ selain daripada Ketua Surya, ada juga Wakil Ketua Tanfiji Bapak Dr. Haji Muhammad Nasuri, Magister Sains, ada Bapak Haji Nufrin, ada Bapak Salifuddin, Sarjana Pendidikan Islam, ada Mas Didi Al-Jawani, ada Bapak Basir, Sarjana Agama, ada Arinda juga dari Rabiman, Sarjana Pendidikan Masukan. Jadi ada juga Ketua Bangsa Gus Andro Muhammad Alfianro. Jadi rombongan kami itu dari BC tadi. Jadi semua mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan kita semua yang ada di BC ini tetap dalam keadaan sehat, mampu memperjuangkan kekuatan-kekuatan umat di seluruh semua lini, di baik di tingkat ranting BC maupun nanti di cabang. Terima kasih. Hadirin tamu undangan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berakhirnya doa bersama tadi, maka acara pelantikan dan pengukuhan Majelis Wakil Cabang Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Manggelewa Kabupaten Bambu dengan tema merawat tradisi amalia Nahdlatul Ulama melalui TPQ dan Pondok Pesantren Manggelewa 21 September 2022 kami nyatakan selesai. Untuk menutup acara ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.